Bab 855. Lama tidak bertemu. Sejak Vito tahu bahwa si kembar yang ada di kandungannya adalah dua anak laki-laki, dia takut Albert akan mengalami depresi saat hamil karena melihat Vito yang agak emosional saat berada di rumah sakit. Maka Vito langsung mengatur emosi dan pikirannya, bahwa dia juga mencintai dan menantikan kelahiran kedua anaknya ini. Setelah mengetahui hal itu, Vito berpikir kalau punya dua anak laki-laki itu cukup bagus juga. Kalau ada dua anak laki-laki di keluarga Okto, sehingga di masa depan tidak ada yang berani ganggu mereka. Meskipun mereka diganggu, mereka punya dua anak laki-laki untuk saling membantu, seperti Vito lakukan dengan kakak keduanya. Setelah Natal, maka tinggal sebulan lagi sebelum tahun baru. Vito tiba-tiba teringat tahun lalu ketika Rafael dan Giselle datang ke kota Leicester saat tahun baru Imlek, dan ingin membeli villa kakak laki-lakinya, meskipun sebenarnya Rafael datang ke kota Leicester untuk bekerja. Tetapi dia teringat bahwa kemungkinan besar Rafael punya kontak dan semacam hubungan yang dekat dengan Ezikra, atau fakta bahwa mungkin Rafael punya kepribadian ganda. Jika iya, itu berarti fakta bahwa Rafael datang ke kota Leicester saat tahun baru Imlek punya arti khusus. Vito membicarakannya dengan kakak keduanya, dan akhirnya memutuskan bahwa dia akan menelepon Rafael dan mengundangnya untuk datang ke kota Leicester saat tahun baru Imlek. Ketika Rafael menjawab teleponnya, dia tidak menolak atau mengatakan ya, tapi malah mengalihkan topik pembicaraan. Vito pun teringat ketika dia mengundang Rafael saat pernikahan kakak keduanya, itu juga membutuhkan waktu setengah bulan untuk dapat jawabannya. Rafael tidak menjawab dan semua tergantung keputusannya, yang penting Vito sudah mengundangnya. Setelah menunggu lebih dari sebulan dan terlihat Rafael tidak mengatakan apapun, jadi Vito merasa kalau Rafael tidak boleh datang ke kota Leicester. Kemudian sampai hari di mana KRC International akan bersiap untuk cuti tahunan, tiba-tiba Vito menerima telepon dari Rafael dan mengatakan bahwa dia sudah ada di bandara dan memintanya untuk datang menjemputnya. Vito yakin Rafael sengaja untuk tiba-tiba datang, karena sebelumnya dia tidak mengatakan apakah akan datang atau tidak dan tidak memberitahunya terlebih dahulu jika akan datang. Meskipun Vito mengeluh di dalam hati, tapi dia masih melanjutkan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu sebelum pergi dari perusahaan untuk menjemput Rafael. Di lobi bandara, dia melihat Rafael duduk di sana sendirian. Kemudian Vito bertanya dengan heran, "Di mana Giselle? Kamu tidak membawanya ke sini? Dia sudah resign dan tidak lagi jadi karyawan perusahaan VSL lagi." Rafael menjawab dengan acuh tak acuh, "Hah, Vito? Sepertinya dia sudah mengajukan pertanyaan yang salah. Tetapi karena sudah bertanya tentang hal itu, jadi lebih baik dia tetap cari tahu dan bertanya sampai akhir, kenapa dia resign. Terus kamu rela melepasnya? Kapan dia resign? Kok aku belum mendengarnya sih?" Rafael mengerucutkan bibir tipisnya dan tidak mengatakan apapun, menolak untuk menjawab pertanyaannya. "Hei, aku tanya kamu bisu ya?" Vito pun menabrak lengan Rafael. Rafael berkata dengan terengah-engah, "Kamu tidak bisa lihat ekspresi orang? Kamu tidak bisa lihat kalau aku tidak mau jawab pertanyaanmu? Meskipun Giselle tidak resign dan dia masih jadi karyawan VSL, aku juga tidak akan bawa dia ke kota Leicester. Aku buta jadi tidak bisa lihat ekspresimu," Vito menjawab untuk menggodanya. Dia teringat bagaimana sebelumnya Rafael akan membawa Giselle bersamanya kemanapun dia pergi. Tapi sekarang dia benar-benar mengatakan meskipun Giselle tidak resign, dia juga tidak akan membawanya lagi. Vito jadi sedikit penasaran tentang apa yang terjadi antara Rafael dan Giselle. Dia tahu bahwa Giselle bukanlah karyawan atau desainer biasa dari perusahaan VSL. Rafael pernah memberikan sumbangan ketika Giselle masih di panti asuhan dan setelah itu dia membawa Giselle ke perusahaan VSL dan menjadi kepala desainer di sana. Karena tanpa Rafael, bahkan jika Giselle punya bakat di bidang desain, mustahil baginya untuk menjadi terkenal di usia yang begitu muda. Lagi pula,
Dia tidak akan bisa sukses hanya karena punya bakat di bidang desain, dan Giselle juga harus punya koneksi dan relasi untuk mempromosikannya. Menurut Albert, seharusnya Giselle menyukai Raphael, meninggalkan orang yang disukainya. Lagi pula, dia tidak akan bisa melakukannya. Raphael tidak tahu bahwa selama beberapa saat, Vito sedang memikirkan banyak hal. Reaksinya untuk menjawab Vito adalah, dalam hatinya memaki, dasar orang tidak tahu malu, dan tidak ada orang di dunia yang mengalahkannya. Apakah Giselle diincar oleh orang lain dengan tawaran yang sangat menarik? Vito bertanya lagi. Tidak, Raphael menyangkal. Vito bertanya, terus kenapa dan kapan dia resign? Ternyata kamu lebih suka bergosip daripada seorang wanita ya, kata Raphael dengan sedikit kesal. Vito, mereka terdiam. Raphael tidak membawa banyak barang, hanya satu tas saja yang berisi dokumen dan buku catatan penting. Untuk pakaian dan barang bawaan lainnya, akan diperiksa dan langsung dikirim ke rumah keluarga Okto. Berapa hari kamu berencana untuk tinggal di kota Leicester? Vito mengubah topik pembicaraan sambil mengemudi. Sepertinya seminggu, kali ini Raphael menjawab dengan nada datar. Sepanjang jalan, mereka berdua saling mengobrol di rumah keluarga Okto. Usia kehamilan Albert sudah 6 bulan. Karena dia mengandung anak kembar dan merawat bayinya dengan baik, maka anak-anaknya sangat sehat sehingga perutnya jauh lebih besar daripada mereka yang hanya hamil satu anak. Karena sudah berusia 6 bulan, maka sepertinya saat berusia 8 bulan Kevin akan secara khusus membuatkan krim yang sangat bagus untuknya untuk mencegah stretch mark yang tanpa efek samping. Vito melihat perutnya yang setiap hari semakin membesar, dan membuatnya jadi lebih berhati-hati dengannya. Dia juga mengikuti Albert kemanapun dia pergi. Terkadang Vito juga tidak pergi ke perusahaan dan hanya bekerja dari rumah. Setelah makan siang, Albert pergi ke taman di depan rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tidak lama kemudian, dia melihat suaminya pulang. Dia juga membawa seseorang bersamanya, yaitu Raphael. Wah, lama tidak bertemu Tuan Raphael. Albert langsung menyapanya. Saat melihat Giselle tidak datang bersamanya, dia tidak banyak bertanya. Ya, lama tidak bertemu, Raphael menjawab dengan ringan, lalu melirik Vito dan berkata, "Ku dengar kamu sedang hamil anak laki-laki, kapan tanggal kelahirannya?" "Akhir bulan Mei," Albert menjawab sambil tersenyum tipis. "Raphael, yah itu musim yang indah. Pada bulan itu, cuacanya sangat menyenangkan dan merupakan akhir musim semi juga awal musim panas. Selain itu juga alam sedang bagus-bagusnya." Vito mengabaikan Raphael dan berjalan ke arah Albert. "Kamu masih mau berjemur di bawah sinar matahari? Jarang sekali cuacanya sangat bagus seperti ini, jadi aku mau berjemur sebentar lagi," kata Albert. Beberapa hari yang lalu cuacanya agak suram, seperti akan turun salju tapi ternyata tidak. Hal ini membuat suasana hatinya juga sedikit tidak baik, tapi Albert tidak menyangka kalau tiba-tiba hari ini cerah. Di pagi hari agak dingin dan suhunya mulai naik di siang hari, sehingga Albert pergi keluar setelah makan siang. Vito menoleh ke arah Raphael dan berkata, "Kamu cukup akrab dengan keluarga Okto kami, jadi kamu bisa masuk sendiri karena aku mau menemani istriku berjemur." Kemudian Vito memberi perintah pada pelayan untuk membawakannya kursi. Raphael, pria itu langsung mengusirnya dengan kejam dan tidak memperdulikannya lagi. "Raphael kan seorang tamu, dan begini caramu memperlakukan tamu?" Albert mendorong pria di sebelahnya. "Pergilah, setidaknya kamu antar Raphael ke kamar dan suruh pelayan untuk menjamunya." Sekarang Albert memiliki perut yang besar dan jarang mendapatkan sinar matahari, jadi dia terlalu malas untuk bergerak ketika sedang duduk nyaman seperti sekarang. "Sebelum datang ke sini aku juga tidak menyapanya. Jadi sekarang aku juga tidak perlu bersikap sopan dengannya." Vito merasa bahwa sebelumnya Raphael sudah tinggal di rumah keluarga Okto dengan cukup nyaman, dan tidak menganggap dirinya sebagai tamu sama sekali. Bab 856. Akhirnya tiba di rumah. Beberapa saat kemudian,
anggota keluarga Okto lainnya tahu dari Vito alasan kenapa Rafael tidak datang dengan Giselle. Jadi mereka juga tidak menyebut nama Giselle dan dengan hangat menyambut Rafael di keluarga Okto untuk tahun baru Imlek. Rafael merasa lega ketika melihat kakek Okto dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tapi pada saat yang sama suasana hatinya juga sangat rumit. Akhirnya Rafael kembali ke rumah. Hanya saja dia kembali sebagai orang yang berbeda. Saat itu sudah hampir malam, ketika koper Rafael diantar ke rumah keluarga Okto oleh kurir. Dia tidak membawa banyak pakaian di kopernya, tapi Rafael membawa banyak hadiah untuk dua lelaki kecil itu. Padahal dua lelaki kecil itu belum lahir dan masih ada di perut Albert. Dia membawa pakaian yang ia desain sendiri, bergaya modern, unik dan memiliki logo VSL. Dea kembali dari rumah ayah dan ibu Kina, bersama dengan Ezra dan Kina setelah makan malam. Begitu Dea melihat Rafael, dia terus bertanya kenapa Giselle tidak datang. Rafael tidak tahan untuk memberitahu gadis kecil itu bahwa Giselle ke depannya dia tidak akan datang lagi. Tapi karena takut membuat gadis kecil itu sedih, jadi dia harus berbohong dan bilang kalau Giselle sedang sibuk. Ketika melihat gadis kecil itu hampir menangis, Rafael sangat panik sehingga dia langsung mengalihkan perhatiannya dan berkata bahwa pakaian itu dibuat oleh Giselle untuknya. Begitu Dea mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berlari untuk melihat baju baru itu. Mungkin karena kedatangan Rafael, jadi di malam hari semua orang keluarga Okto berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol membicarakan kondisi KRC Internasional tahun ini. Lalu membicarakan kondisi pekerjaan Ezra setelah dia dipindahkan lagi ke kota Leicester, juga bertanya pada Rafael mengenai perkembangan perusahaan VSL, rencana untuk kedepannya dan seterusnya. Singkatnya, mereka hanya mengobrol santai dan membicarakan banyak hal. Terkadang Rafael hanya duduk dan tidak banyak bicara. Jika berkaitan dengan KRC Internasional, dia akan menyela beberapa kata. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan Ezra, dia hanya mendengarkan dan tidak mengatakan apapun. Keluarga Okto lainnya berpikir bahwa Rafael mungkin tidak tahu banyak tentang bidang pekerjaan Ezra, jadi dia tidak berkomentar. Tapi Vito dan Ezra sangat paham bahwa sikap dingin Rafael terhadap Ezra kemungkinan besar terkait dengan Ezikra. Karena sudah berkali-kali mereka belum bisa mengetahui hubungan antara Rafael dan Ezikra, jadi Vito tidak melakukan sesuatu untuk masalah ini. Dia merasa bahwa Rafael dengan sengaja ingin membeli villa kakak tertuanya untuk menarik perhatian mereka. Jika Ezikra masih hidup, maka suatu hari nanti dia akan muncul. Rafael tidak membawa pakaiannya ke kota Leicester, jadi keesokan harinya dia meminjam mobil Vito untuk pergi jalan ke mall dan sebelumnya membeli beberapa set pakaian untuk ganti baju. Saat sedang belanja pakaian di mall, Rafael tiba-tiba ada perasaan yang muncul di hatinya, yang tidak bisa dia jelaskan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya keluar toko dan melihat sosok yang dikenalnya ada di lantai seberang. Rafael pun langsung meletakkan pakaiannya dan tanpa berpikir panjang pergi dari toko pakaian pria branded A itu. Ketika dia sampai di luar toko pakaian pria, sosok itu sudah menghilang lagi secara misterius. Ekspresi Rafael berubah jadi sedikit muram juga dingin, dan dia mengerucutkan bibir tipisnya. Setelah berhenti sekitar 10 detik, dia berbalik dan berjalan kembali ke toko pakaian pria bandit tadi. Rafael berpikir dalam hati, mungkin untuk sesaat dia salah lihat. Dia kembali ke rumah keluarga Okto saat sore hari. Setelah menaruh pakaian yang dibelinya, dia pergi untuk menemani kakek Okto. Cuaca hari ini sangat bagus dan kakek Okto sedang berada di taman belakang, memejamkan matanya di bawah sinar matahari, lalu perlahan dia membuka matanya yang terpejam ketika mendengar langkah kaki. Kamu sudah pulang? Ya. Rafael duduk di kursi sebelahnya. Kakek Okto tertawa riang dan beberapa kali menggerakkan kursi goyangnya. Setelah beberapa saat, kakek Okto berkata, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sejujurnya, saat pertama kali aku lihat kamu,
Aku merasa kamu seperti memberiku perasaan yang agak familiar, tapi aku tidak tahu familiar yang seperti apa. Rafael tersenyum ketika mendengar perkataannya, sejenak tubuhnya menegang dan tidak menjawab. Kakek Okto terus berbicara padanya, aku belum mengenalmu terlalu lama. Tapi semakin aku mengenalmu, aku semakin merasa bahwa kamu mirip dengan seseorang. Oh, benarkah? Nada Rafael terdengar sedikit kaku, dan ada sedikit kerumitan yang tidak terlihat. Tapi dia tidak menanyakan siapa orang itu. Karena di dalam hatinya dia tahu siapa orang dibicarakan kakek Okto. Aku tidak bisa berbohong padamu. Kakek Okto tersenyum tipis, berkata dengan nada melankolis, tapi orang itu sudah tidak ada. Rafael mengerucutkan bibirnya yang tipis, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya dan dia tidak bisa berbicara. Kakek Okto tersenyum tipis dan berbicara lagi, tapi beberapa tahun terakhir aku sudah merelakannya. Mungkin nasib beberapa orang memang sudah ditakdirkan sejak awal. Jika Tuhan ingin dia mati, maka tidak ada cara untuk menghindari itu. Ketika Ezikra meninggal, dia sangat membenci Kina. Setelah itu, meskipun kakek Okto sudah setuju Kina bersama dengan cucu keduanya, tapi dia sedikit berpikir di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Kina, maka mungkin Ezikra tidak mati. Pikirannya ini seperti duri kecil yang tidak bisa dicabut dan akan sedikit sakit ketika tersentuh. Sampai ketika Kina mati, dan kakek Okto melihat tuan muda keluarga hanya sendirian dengan Clayton. Akhirnya dia juga melupakan masa lalu, ketika melihat Ezra seperti mayat hidup. Kakek Okto merasakan sakit hati ketika melihat itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu ketika Kina sudah meninggal, kakek Okto berpikir kalau penyakit jantung tuan muda kedua tidak membaik, maka diperkirakan hidupnya juga tidak akan membaik. Pada tahun-tahun itu, suasana di keluarga Okto sangat berubah dan tidak terasa seperti keluarga. Dia juga memikirkan mengenai tuan muda kedua dan Kina untuk waktu yang lama, dan kemudian menemukan jawabannya. Faktanya, Kina juga menjadi korban dalam kecelakaan itu, hanya saja dia lebih beruntung dan bisa selamat. Saat itu, untuk melindungi Ezikra maka mereka dengan sengaja mengalihkan kebencian mereka kepada tuan muda kedua. Mereka sangat berusaha untuk membantu Ezikra menghindari bahaya. Tapi mereka tidak menyangka kalau pada akhirnya Ezikra bunuh diri. Karena itu, ketika Tuhan menginginkannya untuk mati, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Rafael sedikit mengernyit dan memikirkan kata-kata kakek Okto. Nasib beberapa orang mungkin sudah ditakdirkan sejak awal. Jika Tuhan ingin dia mati, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Kakek buyutnya bilang kalau mungkin dirinya sejak awal memang sudah ditakdirkan untuk mati. Apakah kakek buyutnya bahkan sudah mencoba membantunya menghindari kematian tanpa sepengetahuannya? Oh, terus Tuan Okto bilang apa tentang ini? Rafael bertanya dengan nada datar. Ceritanya panjang, kakek Okto berhenti bicara dan tidak berencana untuk melanjutkan topik ini. Aku cuma mau bilang kalau aku cukup menyukaimu, tapi aku tidak menganggapmu sebagai pengganti. Tapi kalau di masa depan kamu punya waktu, datanglah ke keluarga Okto lebih sering. Masalah itu memang cerita yang panjang dan menjadi rahasia keluarga Okto. Sekarang Ezikra sudah meninggal dan tidak ada gunanya untuk membahas hal itu lagi. Karena dia tidak pernah memberitahu orang luar, dan tentu saja dia juga tidak akan memberitahu Rafael. Meskipun Rafael memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi dia melihat kakek Okto tidak ingin membahasnya, jadi dia juga tidak melanjutkannya lagi. Ya, kedepannya kalau aku punya waktu luang, aku akan lebih sering datang untuk bertemu kakek Okto. Lagi pula, kakek buyutnya sudah tua dan selama dia masih hidup, Rafael tidak mau memiliki penyesalan. Kakek Okto mengangguk senang dan mengganti topik pembicaraan. Ketika orang sudah menjadi tua, mereka lebih suka membicarakan hal-hal yang pernah dilakukan ketika masih muda, lalu terus-menerus mengulanginya. Sedangkan Rafael hanya duduk di sebelahnya, mendengarkan dan beberapa kali berkomentar.
Di bawah sinar matahari sore, kakek dan seorang pria muda itu terlihat hangat, tenang, dan indah.